Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, siswa-siswi keterampilan operator komputer jurusan TKJ pemrograman web. Kali ini Bapak akan mencontohkan cara memindahkan WordPress kalian dari localhost dari komputer atau laptop kalian yang menggunakan localhost atau offline. Kemudian kita pindahkan ke online, baik itu Flash Panel atau cPanel. Jadi yang pertama harus kita siapkan terlebih dahulu adalah folder aplikasinya tadi ya. Aplikasinya tadi misalnya contoh kasus punya kelompoknya Rivaldi ya, ini Rivaldi. Jadi dalam bentuk zip. Nah, ini dan harus ada SQL-nya. Ini kebetulan sudah ada SQL-nya ya. Oke, berarti aman. Ini kita siapkan file zip-nya. Kemudian kita buka terlebih dahulu Flash Panel ya, karena banyak yang request Flash Panel. Nah, Bapak berarti harus ini berarti tidak ada pangeran hosting ya ini. Berarti Bapak harus berpindah ke akun yang lain. Sepertinya juga ini tidak ada Flash Panel. Tunggu sebentar ya. Pangeran. Ya, tidak ada. Berarti kita contohkan dulu yang di cPanel dulu ya. cPanel berarti Bapak menggunakan TKJ Man2 BCM Web ID. Sorry. Ini berarti tunggu sebentar ya. Man2 Kota BCM Web ID ya, Man2 Kota BCM Web ID. Ya, sebenarnya prinsipnya sih sama ya, mungkin beda tampilannya saja, beda istilahnya saja. Oke, berarti nanti kita taruh di sini ya. Ini pakai cPanel. Oke, pakai cPanel. Nah, enaknya cPanelnya adalah jika ingin masuk ke cPanelnya. Jadi kalau kita hosting di cPanel ada anim host, ada aren host juga 5.000 sampai 7.000 rupiah per bulan. Nanti untuk masuk ke cPanelnya kita tinggal menambahkan garis miring cPanel. Ini seperti ini. Kita tambahkan, kita masukkan username password. Berhasil login. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bikin dulu subdomainnya. Nanti di menu domain sini ada ya, subdomain, kemudian kita create new domain. Misalkan Bapak lupa nih Valdi ini apa excool-nya ya, excool atau keterampilannya. Misalkan kita contohkan saja Rivaldi titik Man2 Kota BCM titik Web ID. Jadi yang di sini Rivaldi ini adalah subdomain namanya ya, ini subdomain, sementara yang ini adalah domain utama kalian. Sebenarnya harusnya pelajaran subdomain ini sudah selesai di semester 2 kelas 11 karena sudah pernah kita praktekkan ya. Seperti ini. Jadi jika sudah, kita klik just use ini, kemudian kita submit. Jadi dia akan bikin subdomain baru namanya Rivaldi Man2 Kota BCM Web ID. Oke, sambil kita nunggu. Kemudian berikutnya kita harus mengupload. Tapi ini biasanya nunggu sampai selesai dulu ya. Supaya nanti tercipta atau terbentuk satu direktori namanya Rivaldi Man2 Kota BCM Web ID. Kita cek ya. Nah, ini berarti sudah muncul ya, sudah muncul foldernya Rivaldi Man2 Kota BCM Web ID. Ini tunggu dulu, kita cek, jangan-jangan ini belum ya. Ini kita klik setting untuk memunculkan nih, harus dipastikan ya settingannya home directory, kemudian show hidden filenya ini tercentang lah. Oke, berikutnya jangan lupa juga kalian bikin folder baru ya, di sini di home directory kalian untuk nanti menampung mentahan-mentahan aplikasi kalian.
Ini contohkan ya, sudah master ID, master, folder master. Nanti kita klik upload yang tadi ya, Ripaldi tadi. Kita select file, kemudian kita cari file zip-nya yang ingin kita upload, 88 MB ya. Salah satu susahnya yang cPanel hosting murah ini adalah kemampuan uploadnya itu biasanya agak terbatas, apalagi barengan beberapa belas orang mengakses website cPanel-nya atau hostingnya, maka bisa sedikit lelet. Tapi untuk ukuran siang ini sudah lumayan nih, 87 MB. Kita lihat timernya, anggap saja tadi dari menit 44 ya, 44 atau 43, nanti sampai di menit berapa nanti. Kita tunggu ya. Sambil menunggu proses dia mengupload, langkah berikutnya adalah kita harus bikin database. Jadi database-nya ini ada di menu database jika di cPanel ya. Kita klik manage my database. Jadi misalkan ini untuk mempermudah saja ya. Jadi Bapak bikin nama database-nya dengan nama Ripaldi. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita go back. Nah, database Ripaldi ini dia perlu user database. Jadi kalian bisa satu user untuk semua. Jadi misalkan ya, yang Bapak contohkan ini satu user untuk semua. Kemudian passwordnya Bapak harus cari dulu catatan password. Ini ya, ini misalkan contoh. Nah, ini misalkan passwordnya yang ini ya. Kita ambil yang ini passwordnya. Ini admin sudah betul ya passwordnya ini, karena harus hijau ya indikasinya, harus hijau, very strong. Kemudian kita create user. Sudah, kita klik go back. Langkah terakhir di bagian manage database ini adalah kita menghubungkan user dengan database. Oke ya, ini usernya data admin dan nama database-nya Ripaldi. Kita klik add. Dan jangan lupa dicentang all privilege-nya ini. Ini kita copy dulu, karena ini nanti yang dimasukkan ke WordPress kita. Seperti ini ya nanti ya. Kemudian kita klik make change. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita go back. Kita lihat apakah sudah, oh ya, sudah 100% ya, 86 MB. Oke, berikutnya folder WordPress Ripaldi ini kita ekstrak. Kita ekstrak ya. Jadi nanti dia akan menghasilkan folder yang seperti ini, folder WordPress. Nah, folder WordPress inilah yang kita pindahkan ke Ripaldi Mandowakota.bjm web ID. Ini kita select all, dan jika sudah kita pindahkan ke Ripaldi Mandowakota.bjm web ID. Seperti ini ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus mengecek file htaccess-nya ini. File htaccess ini karena dibikinnya di localhost, nanti menghasilkan, nanti klik edit ya. Ini klik edit, open di sini, klik edit, kemudian kita klik edit. Nah, ini karena Ripaldi bikinnya di localhost, nanti menghasilkan folder kayak gini. Nah, folder inilah yang kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian yang ini juga rewrite rule-nya kita hapus, karena kita foldernya di bukan folder WordPress lagi, di folder yang tadi subdomain tadi. Jika sudah, kita klik save ya, kita klik save change, kita close. Kemudian file yang kedua yang harus kita edit juga adalah wp-config.php yang ini, wp-config.php. Ini kita edit. Kita klik edit. Nah, kita ganti yang ini database name, database user, dan passwordnya.
Jadi database name-nya kita ganti dengan ini ya, tadi nama database-nya ini yang asalnya WordPress kita ganti menjadi nah ya, ini gini nih kita close dulu ya. Ini karena sering terjadi di beberapa tipikal cPanel seperti ini, kita edit ya. Nah, nanti jika tadi ya seperti kasusnya tadi kita tidak bisa copy paste, maka kalian lihat di sini nih di bagian kanan atas ini kita ganti editornya menjadi legacy. Nah, kayak gini ya, kita ganti legacy. Kegunaannya adalah supaya kita bisa menggunakan trik copy paste. Nih kayak gini, copy paste dari Notepad ke cPanel ini. Ini kita ganti ya. Oke, ini kemudian usernya ini ya. Kemudian passwordnya yang ini. Oke, jika sudah kita simpan. Oke, sudah simpan ya, kita close. Berarti HTTP access ya, file HT access kemudian wp config sudah. Berikutnya kita harus mengupload SQL. Ini SQL-nya kita download dulu ya. Kita download supaya masuk ke komputer kita. Ini seperti ini, masuk ke downloadan komputer kita. Kemudian kita menuju PHP MyAdmin. Kita masuk PHP MyAdmin ya. Seperti ini. Kemudian di bagian sini database Rivaldi tadi kita import. Nah, tapi ini yang gratisan ini ada batasannya ya. 2 MB saja. 2 MB. Sekarang kita periksa dulu file folder dari Rivaldi tadi berapa. Oh, ini besar ya, 6,5 MB, berarti kita kompres saja. Kita add to arsip, dikompres, zip ya. Misalkan kita kasih nama Rivaldi SQL zip. Rivaldi SQL zip. Nah, sekarang hasilnya cuma 600 KB saja. Sekarang kita upload Rivaldi SQL zip-nya ya. Tadi terlalu besar, nanti tidak bisa diupload nih. Kalau yang aslinya kan 6 MB. Setelah dikompres menjadi zip hanya 600 KB saja. Kita klik open. Kemudian kita import. Tunggu sebentar sampai berhasil. Nanti ada yang harus dirubah lagi di PHP MyAdmin-nya. Ini berhasil ya. Jika berhasil, kalian harus masuk ke WP option. Ini WP option ini. Nah, ini ya. Ini untuk set URL-nya. Kita ini dulu ya. Nah, ini set URL-nya nanti kita ganti menjadi tadi subdomain tadi Rivaldi man2.jm web ID. Ini kita copy lagi. Ini kita klik kirim. Kemudian satunya lagi ya, sini satunya lagi yang ini kita ganti lagi menjadi Rivaldi man2.jm, kita klik kirim. Oke, jika sudah, seharusnya WordPress-nya bisa kita panggil. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Bisa ya. Nah, coba isi-isinya foto-fotonya yang belum. Jadi foto-fotonya ini kita harus masuk dulu ke akun adminnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak tahu passwordnya? Seperti ini ya. Ini kan passwordnya seharusnya nih harusnya ini kita ganti juga ya, user URL-nya harus kita ganti. Tadi harusnya sih admin ya. Seharusnya, tapi ini jangan-jangan bukan admin. Kita coba dulu ya, admin kita save dulu. Admin apakah bisa? Admin
Oke, bukan ya. Nah, sekarang untuk mengetahuinya, ini kita klik ubah. Yang ini kita hapus. Kemudian kita ganti jadi tulisannya admin. Kemudian di sini kita pilih has ya, has, SH1 ini ya, SHA1 kalau tidak salah ya. Coba kita lihat dulu. SHA ya, SH1 nih ya. Coba, kemudian kita klik kirim. Oke, sekarang kita ganti admin, apakah bisa? Kalau juga tidak bisa ya. Ini berarti harusnya bukan SHA ini, berarti harusnya passwordnya harus diganti. Coba kita ganti password admin WordPress. Di Neogoster kalau tidak salah ada. Atau juga bisa menggunakan cara lain yang di sini ya. Ini kita ganti dengan mandua@bjm@gmail.com ya. Yang di sini. Nah, ini ya. Nah, ini email ini juga bisa kita ganti di sini. Nah, jadi nanti kalau kita pencet kirim, kita saving. Jadi nanti misalkan kita klik lost your password ya. Lost your password tuh lupa password. Nah, sekarang kita masukkan ini new password, kita ganti bahasa Indonesia saja ya. Oke, nah sekarang kita lihat apakah benar nanti dari website kita mengirimkan password. Kita klik spam. Oke, ini ada ya passwordnya sini. Nah, sekarang kita klik. Oke, new passwordnya ini kita ganti misalkan admin. Jadi kita confirm, kemudian kita klik save. Kita ubah ke bahasa Indonesia. Oke, nah sekarang kita ulangi lagi admin. Nah, harusnya sudah bisa masuk ya. Nah, seperti itu caranya. Jadi nanti mungkin di bagian terkait permaling ya. Jadi seharusnya nih permalingnya ini kita kan yang jadi masalahnya seperti ini. Misalkan kita cek halaman ya, all pages-nya. Nah, ini kan ada home-nya. Ini kita edit ya. Edit with Elementor. Nah, jadi ini hanya masalah ininya saja, foto-fotonya saja. Foto-fotonya yang harus nanti kita edit ulang.